Salam kenal dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Motor Batara, akuntansi dari SMP Negeri 2 Talang Mandau, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan dapat menjadi ruang berlatih tumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tuntunan, kodrat alam, kodrat zaman, petani, tabula rasa, budi pekerti, berhamba pada anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Kodrat alam. Guru harus memperhatikan kodrat alam pada murid, yaitu dengan memberikan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan sosial budaya. Kodrat zaman. Masing-masing zaman memiliki tantangan sendiri, di mana guru harus memberi bekal pada murid untuk menjawab revolusi industri teknologi. Guru diibaratkan sebagai petani, yang di mana petani menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh dengan subur. Petani tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Begitu juga dengan guru. Guru dapat mengupayakan tumbuhnya potensi anak, tetapi tidak dapat mengubah kodrat. Budi pekerti adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantar murid pada budi pekerti yang luhur. Untuk uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, guru diibaratkan sebagai petani yang harus mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya keanekaragaman pada murid melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Anak murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sama dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai dengan kodrat dan fitrah. Berikut adalah pertanyaan pemandu. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1 Fitrah? Sebelum saya mempelajari modul 1 Fitrah, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Murid hanya sebagai pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Tidak memperdulikan apakah murid-murid sudah benar paham pada pembelajaran, dan jika nilai sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Hanya transfer materi, artinya memahami setiap karakteristik murid tidaklah lebih penting daripada ketuntasan penyampaian materi. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif. Contohnya hanya melihat nilai pada saat mereka mengerjakan ulang. Hanya meminta siswa menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sempurna. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi.
Tidak pernah membuat kesepakatan di kelas saat mengawali pembelajaran. Sering memberi hukuman kepada siswa saat tidak mengerjakan tugas-tugas. Pertanyaan pemantik yang berikut, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya. Yang berikut, murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran yang tepat. Berikut yang akan segera saya lakukan, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar meningkat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran dan harus ikhlas, penuh kesabaran dengan ketulusan hati agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Dan setelah saya mempelajari modul 1, hal yang perlu saya lakukan yaitu harus mempelajari karakter murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang berikut, berikan kesempatan untuk murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan pemantik berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode studi dasar. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, terus menjadi tauladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekianlah pemahaman koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1. Terima kasih atas perhatian.